Kalau hari ini saya boleh berdiri di hadapan saudara, ibu bapak, anak-anak Tuhan di Kutai Barat. Kemarin kami tiba berdua, saya dengan Pak Roni, hamba Tuhan dari Balikpapan, yang punya hati juga untuk Kutai Barat. Kepada semua rekan hamba Tuhan, gembala dan pemimpin, satu kehormatan kalau saya boleh berdiri di hadapan saudara-saudara semua, ibu bapak hamba Tuhan. Dan kepada anak saya Rusmanto, satu penghargaan kalau Ros meminta papi untuk ada di sini. Saudara, sekalipun mendadak, tanggal 22 April waktu itu, saya dari Balikpapan dan mau kembali ke Papua, lalu di mobil bersama Pak Roni, lalu telepon Pak Ros ini masuk. Nah, saya tanya, ada waktu? Saya tanya, untuk apa? Saya mau menikah. Nah, saudara, buat saya hanya ada 3 hal yang membuat saya bisa membatalkan apa saja yang saya siapkan. Kalau saya harus diminta untuk berbicara tentang pernikahan atau keluarga, itu nomor 1. Yang kedua, kalau saya diminta bicara soal misi. Dan yang ketiga, kalau saya diminta berbicara tentang kepemimpinan. Karena 3 hal ini beban yang ada dalam hati saya. Apalagi untuk Kutai Barat ini. Hamba-hamba Tuhan, biarlah firman kita dengar hari ini, itu bukan cuma untuk mereka berdua, tapi untuk setiap kita. Nah, sengaja saya rekam firman ini supaya nanti direnungkan. Anak-anak muda, hamba Tuhan yang ada, renungkan ini. Kepada fasilitator yang ada, akhirnya ketika Bapak tidak bujangan lagi, semua sudah punya istri. Dan ini luar biasa. Berarti Pak Gun nggak sendiri lagi, Pak Gun ya. Jadi Ibu Gun kalau perlu ngomong-ngomong ada 2 istri lagi, ajak mereka berunding juga bertiga. Jadi Foni harus siap untuk itu. Enak. Dan yang mengagumkan antara Pak Renang dan Pak Arus, saya nggak pernah janjian menikahnya mau dekat-dekat begini. Dan sungguh Pak Renang, ketika saya mendengar berita itu saya begitu bangga. Saudara, kalau saya boleh cerita ini, kita semua tahu siapa Pak Renang untuk orang Tonyoi dan untuk orang Kutai Barat. Dan memang kami percaya kalau Tuhan memberikan seorang istri, berarti Pak Renang akan lebih panjang umur lagi nanti. Pasti. Terus terang ini doa kita semuanya. Karena pribadi seperti Pak Renang, kami sangat membutuhkan itu, memerlukannya untuk Kutai Barat, buat gereja Tuhan dan buat sekolah. Maka itu dengan fasilitator 3 orang, yang 2 sekarang sudah dilengkapi dengan masing-masing istri, maka gereja Tuhan di Kutai Barat berharap kepada ketiga bapak ini untuk lebih giat lagi memfasilitasi apa yang gereja Kutai Barat itu inginkan. Kenapa saya mau katakan ini? Saudara, 29 tahun, kalau saya hitung dari tahun 75, saya pertama masuk ke sini. Kemarin adalah hari pertama, kali pertama saya ke Melak pakai pesawat. Bayangkan, sudah 29 tahun. Dan apa yang saya pikirkan, dengarkan ini, maka itu fasilitator, ini perkara serius. Roni tidak sekedar menikah dengan seorang gembala dari gereja Gerakan Pantekosta, tetapi suamimu adalah orang yang Tuhan percaya untuk meneruskan pekerjaan besar ini. Saudara, ketika kami turun dari pesawat, ternyata das sudah siap boarding untuk ke Samarinda Balikpapan. Lalu dengan pengantin laki-laki kami dibawa ke Melak, dari Melak kami ke Barong, lalu ke daerah Busur. Saudara, saya November yang lalu 20-an itu bersama UX Band waktu di Jengandanum ada acara pemuda. Saya baru November meninggalkan Kutai Barat. Jadi dihitung belum setengah tahun. Tapi yang saya kaget, pembangunan begitu cepat di daerah ini. Nah, lalu saya coba hitung-hitung kasar. Kalau kurang dari 6 bulan saja secepat ini perubahan. Saudara, saya mau katakan ini bukan atas nama politik, tapi ini kenyataan. Maka itu ketika fasilitator ini nggak main-main. Berarti tidak sampai 5 tahun. Karena kalau saya hitung dari rumah-rumah yang berdiri di pinggir jalan itu, kurang dari 6 bulan begitu cepat bangunan baru-baru yang November itu saya nggak lihat, atau sudah berdiri semua begitu ramai. Maka kalikan itu setiap 6 bulan, dengarkan. Lalu ditambah dengan kelahiran orang Kristen di kabupaten ini, maka saya percaya kurang dari 5 tahun. Jangan bangga bahwa kita pasti tidak mayoritas lagi. Pikir gak akan hal ini? Pasti gak mayoritas lagi. Bukan berarti kita marah kepada mereka yang datang. Tidak.
Tetapi gereja harus punya persiapan ini. Nah, mungkin bapak-bapak perhamba Tuhan, dan hari ini sungguh suatu hal yang sangat menyenangkan Tuhan. Lebih, kalau saya hitung ini lebih 15 pendeta hadir. Dengan mata saya yang bisa salah. Dan saya tahu bapak-bapak ibu-ibu dari gereja organisasi berbeda-beda. Kalau kesatuan seperti ini berlanjut, tidak hanya karena ada yang menikah, tapi karena kita punya visi yang satu untuk Kutai Barat ini. Mengerti kata ini? Betapa indah Tuhan dipermuliakan di kabupaten ini. Ini perkara serius hamba-hamba Tuhan untuk daerah ini. Satu-satunya kabupaten Kristen di wilayah Kalimantan Timur bagian selatan itu cuma Kutai Barat. Dan kalau kekristenan di Kutai Barat ini tidak dipertahankan dalam kondisi iman seperti yang Tuhan katakan, hancur kita. Kita jelas tahu tantangan di depan kita. Yang namanya narkoba, perjudian, pemabukan, seks bebas, pengukuran kandungan dan sebagainya sudah merajalela di daerah ini. Lalu apa yang kita buat? Saudara Semantau dan Saudari Foni, pernikahan kalian itu tidak hanya untuk kalian dan tidak hanya untuk gereja gerakan Pantai Kosta. Kalau saya harus katakan, saya akan katakan tegas. Pernikahan kalian itu mengemban tugas yang besar untuk daerah ini. Izinkan saya berkata juga untuk Pak Renang bersama Ibu, bahwa pernikahan ini yang Pak Renang alami bersama Ibu bukan cuma untuk Bapak dan Ibu berdua saja, tapi untuk Kutai Barat ini secara khusus. Kenapa saya mesti katakan ini? Saudara, saya ingin tunjukkan dua bagian daripada firman Tuhan, betapa pernikahan itu luar biasa bagi Tuhan. Yang pertama saya akan buka dari Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Lahirnya Simson. Nah, tadi saya waktu jalan dari Putri Tunjung ke sini di pasar ketemu seorang pendeta. Nah, saya agak marah pada dia. Karena saya lihat, nah, kok masih pakai pakaian kebun? Sudah jam 9 itu. Terus saya tanya, Bapak nggak tahu kalau ada pemberkatan nikah? Enggak. Saya tahunya cuma pesta aja jam 1. Nah, masa undangannya tidak ditulis pemberkatannya? Dia bilang tidak. Nah, pada saya tanya pengantin lagi, ditulis. Saya marah pada dia. Pak, ajar dirimu dan ajar gereja. Menghadiri pernikahan itu jauh lebih penting pada pemberkatannya, bukan pada makannya. Kalau semua makan gratis orang suka, maka pemberkatan ini sangat penting, saudara, daripada pestanya. Maka itu saya lebih respect menyambut tamu yang hadir pada pemberkatan pernikahan daripada di pesta. Saya nggak pernah respect pada orang hadir pada pesta, karena makan gratis ya semuanya mau. Rame-rame kan datang. Maaf saya berkata kasar, saya berkata begitu pada hamba Tuhan itu di pasar tadi. Saya nggak tahu dia mau marah pada saya, nggak urusan. Terus saya pergi gitu aja. Ternyata dia nggak ada di sini. Saudara, lahirnya Simson. Inilah perkara penting pada pernikahan. Jadi saudara Rusmanto dan saudari Foni, jangan KB, saya minta dalam nama Yesus. Kalau perlu miliki 20 anak, 30 anak tidak apa-apa. Saudara, saya nggak berkata guyon, ini serius saudara. Sungguh, kalau pernikahan kita batasi anak kita, ini fakta. Orang lain akan masuk ke sini. Kenapa tidak anak-anak kita sendiri memenuhi daerah ini? Cucu saya sampai hari ini sudah 93 orang. Cucu saya luar biasa. Semua anak-anak saya menikah, saya larang mereka untuk kawin. Kalau saya tahu pernikahan mereka pernikahan kudus, saya larang untuk kawin. Jangan lihat firman ini nanti. Maka terus dan Foni, jangan kawin. Jangan takut kekurangan. Kenapa? Kalau pernikahan kita kudus, maka Tuhan akan menjamin anak-anak kita nggak akan mati kelaparan. Ingat itu baik-baik. Dan saya buktikan dengan diri saya, ratusan anak yang saya sudah dewasakan, dan mereka sudah menikah, dan semua mereka tetap hidup. Nggak ada satupun anak-anak saya yang boleh pakai kabit, tidak. Dan saya ingin mereka memenuhi bumi seperti yang Tuhan perintahkan ini. Nggak usah takut, apalagi di Kalimantan tanah begini subur, nggak kerja hidup kok. Betul nggak? Kenapa takut? Ya harus siap itu. Awas kamu kabit. Janji. Nah, lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Yahweh. Sebab itu Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Ada masalah besar di Israel. Filistin menyerang.
Filistin merampok, Filistin merusak.